Dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, berdirilah sebuah kerajaan bernama Tanjung Pura. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Siliwangi, raja yang bijaksana serta adil. Raja memiliki permaisuri bernama Ratu Naila dan juga dua orang putri bernama Putri Saras dan Putri Wati. Suatu hari, raja mendapati seorang tamu dari kerajaan Wijaya. Yang mulia, di luar istana ada seorang pangeran dari negeri seberang ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk sekarang. Baik, Yang mulia. Yang mulia Raja, kedatangan Patik kemari tidak lain adalah untuk mempersunting salah seorang dari putrimu. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Baiklah, izinkan Patik mengenalkan diri. Patik adalah Pangeran Sadewa dari kerajaan Wijaya. Jadi gimana Paduka? Apa Paduka merestui hubungan saya dan salah satu dari putri Paduka Raja? Aku serahkan semuanya kepada putri-putriku, biarkan mereka yang memilihmu. Pengawal! Ya Paduka, ada yang bisa saya bantu? Pengawal, tolong kau panggilkan putri-putriku. Aku menunggu mereka di aula. Baik, Yang mulia. Mohon maaf Putri Saras dan Putri Wati yang cantik karena telah mengganggu waktu kalian berdandan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Raja untuk memanggil Tuan Putri. Mengapa Raja memanggil kami? Apakah kami mempunyai kesalahan, pengawal? Mana saya tahu Tuan Putri, emang saya bapaknya Paduka Raja? Enggak kan? Kurang ajar ya kamu sama aku. Ingat ya, aku ini putri kerajaan, bukan your friends, you know. Sudah, jangan bertengkar. Nanti ayah bisa marah lagi karena sudah membuatnya menunggu lama. Tuan Putri, kalau begitu, mari saya antar. Ini dia putri-putriku. Manakah di antaranya yang ingin engkau persunting, Pangeran Sadewa? Bentar Paduka Raja, saya belum terlalu mengenal kedua putrimu ini. Izinkan saya tinggal beberapa saat di istana ini agar dapat saling mengenal dengan Tuan Putri. Lalu saya bisa memutuskan putri mana yang akan saya persunting nanti. Baiklah, kau kuizinkan. Pengawal pun datang mengantarkan Pangeran Sadewa ke kamarnya dan saat makan malam tiba, Tuan Putri, Pangeran, serta pengawal sudah duduk di meja makan sambil menunggu Paduka Raja dan Permaisuri Naila. Karena kita semua sudah berkumpul di meja makan, maka aku akan mengumumkan tentang pewaris tahta kerajaan. Tanpa ayah umumkan, semua orang di sini sudah tahu jawabannya. Karena sudah pasti aku yang menjadi ratu. Tidak, Saras. Sebenarnya adikmu lah yang akan menjadi ratu. What? Kok dia sih? Bunda pasti bohong kan? Aku anak pertama dari ayah dan bunda. Kenapa jadi Wati yang menerima tahta kerajaan? Apa yang dikatakan oleh bundamu itu benar, Sarah? Tapi ayah, setidaknya ayah menjelaskan kenapa bukan aku yang menjadi pewaris kerajaan dan kenapa malah adikku yang menjadi pewarisnya. Iya ayah, kenapa aku yang jadi ratunya? Bukankah kakak yang lebih berhak jadi ratunya? Lagi pula, aku juga tak mengharapkan posisi itu. Biar kakak saja yang jadi ratunya. Ayah melihat adikmu lebih pantas menjadi ratu. Dia lebih adil dan tenang dalam menghadapi masalah. Aku tidak terima semua ini ayah. Aku juga bisa menjadi lebih adil daripada adikku Wati. Suasana menjadi kacau. Seluruh anggota kerajaan meninggalkan ruang makan dan masuk ke kamar masing-masing, kecuali pengawal yang sedang berkeliling untuk mencari Putri Saras. Dan secara tidak sengaja saat melewati kamar Pangeran Sadewa, pengawal mendengar percakapan pangeran bersama dengan kedua pengawalnya. Maaf Raja Pangeran, tapi putri mana yang akan Pangeran pilih untuk menjadikan sebagai istri Pangeran? Aku akan menikahi Putri Wati. Walaupun sebenarnya aku jatuh hati kepada Putri Saras, tapi karena pewaris kerajaan adalah Putri Wati, maka aku harus menikahi Putri Wati. Tidak lama lagi aku akan menguasai kerajaan ini dan menjadi raja paling berkuasa di seluruh negeri. Wah,
Apa yang Pangeran Sadewa bicarakan? Kenapa gelagatnya sangat mencurigakan? Aku akan mengawasinya. Dia seperti sedang merencanakan hal yang buruk. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di aula kerajaan. Pangeran akan menyampaikan siapa yang akan dipilih untuk menjadi istrinya. Pangeran, siapakah yang akan kamu pilih? Aku memilih Putriwati. Beri aku waktu untuk aku mempertimbangkan, Ayah. Jika sekarang aku tidak yakin dengan pilihanku. Baiklah, engkau boleh mempertimbangkan semua ini terlebih dahulu. Waktu makan malam hampir tiba. Pangeran Sadewa datang lebih awal. Dia mengendap-endap ke dapur dan menaruh suatu ke dalam minuman raja dan ratu. Selamat makan semuanya. Raja! Ayah, Bunda! Yang mulia, Raja dan Ratu. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sama-sama tidak tahu. Kita semua menyaksikan kejadian ini. Tadi Raja dan Ratu tidak sadarkan diri saat... Kalian kenapa jadi ngerumpi di sini sih? Cepat panggilkan tabib. Sudah beberapa minggu, Raja dan Ratu masih setia dalam keadaan tak sadarkan diri. Kakak, gawat! Keadaan rakyat saat ini sangat memprihatinkan. Banyak terjadi kekacauan, ditambah lagi masalah ekonomi di kerajaan. Aduh, aku nggak tahu. Otakku buntu sekarang. Pengawal Khalid, bagaimana ini? Kau dari dulu selalu memberi nasihat kepada kerajaan. Sekarang, ayo, berikan semua nasihatmu kepada aku dan adikku. Tuan Putri, saran saya, sebaiknya segera mengganti raja baru untuk memimpin kerajaan kembali dan mengatasi semua kekacauan ini. Hah? Tidak. Ini tidak bisa. Aku tidak setuju. Bilang saja kalau kau iri kepada Putriwati, karena Putriwati akan menjadi ratu. Hah? Diam kau pangeran jelek. Bagaimana jika Pangeran Sadewa saja yang menggantikan ayah? Tidak, itu tidak akan bisa terjadi. Pangeran Sadewa hanya orang luar dan tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan ini. Aku percaya kepadanya. Sementara itu, aku akan pergi mencari obat untuk penyembuhan ayah dan bunda. Kau akan pergi kemana, Wati? Ya aku mau ke hutan lah kakak. Ya kali ke Hong Kong. Kan aku mau cari obat. Gimana sih? Tidak, Tuan Putri. Hutan terlalu berbahaya bagi kalian. Biar aku yang temani. Biar aku dan pengawalku yang menemani Putriwati. Putriwati segera berkemas untuk perjalanan ke hutan yang ditemani oleh Pangeran Sadewa. Ayo Tuan Putri, kita segera berangkat. Akhirnya, tersisa kita berdua tanpa anggota keluarga kerajaanmu, Putriwati. Apa yang kau maksud, Pangeran? Maksudku adalah, dengan kau yang berada di sini tanpa anggota kerajaan yang lain, aku lebih leluasa untuk membunuhmu. Setelah itu, aku akan menikahi Putri Saras. Oh, tidak hanya itu. Aku juga akan meracuni pengawalmu, seperti aku meracuni kedua orang tuamu, lalu aku akan menjadi raja. Oh, jadi kamu yang telah membuat ayah bunda sakit. Kau jahat, Pangeran Sadewa. Matilah kau, Tuan Putri. Tidak semudah. Tuan Putri, cepat kalian pergi dari sini. Biarkan pangeran ini menjadi urusanku dan pasukanku. Setelah pertarungan sengit terjadi, Pangeran Sadewa beserta pengawalnya pun dinyatakan meninggal dunia. Atas perintah Putriwati dan Putri Saras, mereka pun kembali ke kerajaan. Tuan Putri, pengawal. Itu Raja dan Ratu. Maaf Tuan Putri, Raja dan Ratu sudah meninggal dunia sejak tadi siang. Ayah, bunda, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan aku dan kakak Saras?
Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya kerajaan Tanjung Pura kembali tentram. Sekarang Putri Saras sadar dan mengakui Putriwati berhak menjadi ratu. Semua orang berakhir hidup dengan bahagia dan damai.